timnas Indonesia bakal menjadi bulan-bulanan timnas-timnas lain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke bre, obrolin aja. Ketemu lagi sama gua Ian di obrolin aja. Berapa timnas Indonesia, berapa Sintayong, berapa merah putih. Sintayong dan timnas Indonesia berhasil ngeprank dua tim, dua tim langganan Piala Dunia dan berhasil ngeprank Mancini. Gila, gua salut sama timnas Indonesia. Nah, semalam siapa nih di antara kalian yang nggak nonton timnas Indonesia melawan timnas Australia? Aduh, kalian nggak nasionalis buat gua. Nyesel kalian nggak nonton pertandingan semalam Indonesia lawan Australia. Tapi gua nggak mau bahas pertandingan timnas Indonesia lawan Australia. Gua mau bahas performa timnas Indonesia sekarang ini di era kepemimpinannya Sintayong dan kepemimpinannya Bapak Erick Thohir. Sorry bre, gue sambil ngerokok. Jadi buat gua, timnas Indonesia sekarang di era kepemimpinan Sintayong dan di era kepemimpinan Pak Erick Thohir udah banyak banget kemajuan, banyak banget kemajuan pesat. Gue pribadi nih sebagai penonton timnas Indonesia, gue pribadi gue eh, tidak berharap besar sama timnas Indonesia. Timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia. Harapan gua saat ini cuma satu. Harapan gua dari dulu, timnas Indonesia bisa bermain secara menghibur dalam sepak bola. Nah, buat gua timnas Indonesia sudah cukup menghibur, tapi belum menghibur banget sih buat gua. Karena apa? Karena masih banyak kekurangan timnas Indonesia. Nah, gue sedikit mau bilang gini, sebelum pertandingan timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia, salah satu media Cina bilang gini, akhirnya timnas Indonesia membuktikan bahwa timnas Indonesia tidak sejelek di era-era zaman dahulu gitu. Gue nggak bilang dulu jelek jelek atau gimana, enggak, tapi memang timnas Indonesia sekarang tuh udah mumpuni tapi belum cukup baik. Gue bilang udah mumpuni buat melawan timnas-timnas sekelas benua Asia. Timnas Indonesia udah sanggup, buat gue udah sanggup. Tapi kalau buat melawan tim-tim sekelas Eropa, ya mohon maaf, gue realistis aja. Buat gue belum level timnas Indonesia belum sampai ke sana. Kalau buat melawan timnas-timnas sekelas Eropa kayak Argentina, Portugal, Brazil, terus kayak Prancis, belum sampai sana. Dan gue bersyukur di eranya Sintayong, timnas Indonesia sekarang sudah bermain sepak bola yang sangat-sangat entertain, sangat-sangat menghibur. Dari dulu, kalau lu perhatiin, timnas Indonesia tuh sebelum era-eranya Sintayong, main bola tuh apa ya? Nggak ada, bukan nggak ada ya, sedikit skemanya. Skemanya sedikit, udah gitu monoton. Long ball. Tapi di eranya Sintayong mencoba merubah paradigma permainan timnas Indonesia dari awalnya bermain sepak bola dengan cara long passing, terus-terusan long passing ke depan, long passing ke depan. Tapi di era Sintayong merubah gaya permainan Indonesia dengan cara bermain dari kaki ke kaki, berani pegang bola dari bawah, eh, tidak terlalu ngotot untuk menyerang. Kalaupun sudah tertutup gitu kan, dia berani membalikan bola ke belakang lagi, bikin skema baru lagi. Nah, di pertandingan kemarin lawan Australia, ya memang tim diakui timnas Australia memang lebih lebih
lebih hebat dari timnas kita. Secara ranking, secara individu, secara hitung-hitungan di atas kertas, timnas Australia memang lebih mumpuni ketimbang timnas Indonesia. Tapi balik lagi, Bray. Di sepak bola semua bisa terjadi. Buktinya apa? Buktinya ranking adalah, kalau Sintayong bilang ranking hanyalah sebuah angka. Timnas Australia yang ranking FIFA-nya di angka 25 lawan timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya 133. Buktinya semalam timnas Indonesia bisa menahan imbang. Ini suatu hal yang bagus, suatu hal yang sangat positif untuk melaju ke babak berikutnya, untuk melaju ke fase berikutnya. Buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe tidak bikin kalian miskin. Mantap. Nah, lawan Arab juga sama. Arab dipenuhi pemain-pemain kayak Al-Bulaihi, yang ya kalian tahu lah, Al-Bulaihi ini pemain yang sering memprovokator pemain-pemain bintang kayak Lionel Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo. Tapi ketemu timnas Indonesia, khususnya ketemu Ragnar Oratmangun, Al-Bulaihi nggak ada apa-apanya cuy. Nggak ada apa-apanya buat gua Al-Bulaihi. Nah, di pertandingan selanjutnya kita akan ketemu tim Bahrain dan Jepang. Kalau analisa gua, ketemu Bahrain kita harusnya bisa menang. Kita harusnya bisa menang ketemu Bahrain. Kalau timnas kita lawan Jepang, buat gua, kalau timnas Indonesia mainnya konsisten kayak tadi malam main lawan Australia dan kemarin malam lawan Arab, gua sih berprediksi timnas Indonesia ketika lawan Jepang kita bisa menang tipis atau seri. Menang tipis atau seri. Ya, mudah-mudahan timnas Indonesia konsisten dengan permainannya, konsisten dengan gaya bermainnya, konsisten dengan spirit juangnya, konsisten dengan fight-nya dalam bermain sepak bola. Sama satu lagi, sekarang di eranya Sintayong, di eranya Erick Thohir, timnas Indonesia tuh buat gua levelnya udah naik, bro. Udah bukan level AFF lagi. AFF udah cuma buat jadi ajang uji coba buat gua sih. Harusnya AFF udah bukan prioritas lagi. Bukan prioritas lagi kita juara AFF. Udah, nggak apa-apa kita masuk, tetap masuk AFF, tetap berlaga di AFF. Cuman jangan berharap, jangan mentargetkan kita juara di AFF. Kita targetkan di jenjang yang lebih tinggi, level Asia Tenggara, level Piala Asia, bahkan tembus ke Piala Dunia. Cuma balik lagi ke kepemimpinan Sintayong, balik lagi ke performa para pemain. Nah, kalau bicara performa para pemain, waktu lawan Australia, banyak yang bilang lawan Australia, lawan Arab, banyak yang bilang, media juga bilang, man of the match-nya adalah Martin Paes. Buat gua bukan cuman Martin Paes man of the match lawan Australia, lawan Arab. Di lawan Arab, man of the match-nya ada dua, Martin Paes dan siapa backnya yang brewok tuh, lupa gua namanya. Siapa sih? Kevin Perdong. Di lawan Arab, man of the match-nya dua, Kevin Perdong dan Martin Paes dengan satu save-nya penalti. Dan di lawan Australia pun sama, man of the match-nya. Nah, kalau di lawan Australia, buat gue man of the match ini tiga man of the match: Kevin Perdong, Rizky Ridho, dan Martin Paes. Martin Paes dengan sampai 4 atau 5 kali gitu save gemilangnya. Kevin Perdong dengan fight-nya sampai bikin frustasi pemain sekelas Dak, terus pemain sekelas dunia yang ada di tim Australia. Good Kevin Perdong. Para pemain Indonesia harus banyak belajar dari para pemain keturunan. Jangan berpikir, ini gue wanti-wanti buat para pemain yang lain gitu, yang asli orang Indonesia gitu, yang bukan keturunan, yang bukan diaspora. Jangan pernah berpikir kalian kalah saing dengan pemain-pemain yang keturunan Indonesia gitu, yang naturalisasi lah bisa dibilang gitu.
Jangan pernah berpikir kalian kalah saing, jangan. Justru kalian harus membuktikan kalau kalian lebih hebat, kalian layak dipanggil ke timnas. Harus membuktikan, dan kalian harus banyak belajar dari pemain-pemain naturalisasi kayak Martin Weiss, terus Tom Haye, Nathan Joe, Rafael Strike, Justin Hubner, kalian J.I. Jazz, wah gemilang banget. Oh ya, sorry gua ralat. Nah, waktu lawan Australia, J.I. Jazz juga buat gua jadi salah satu man of the match di lini belakang. Keren banget J.I. Jazz mainnya. Tenang, lugas dalam menghalau bola, tegas dalam mengatur teman-temannya. Sampai-sampai Rizky Ridho tuh kebawa dengan permainannya Martin Paes. Jadi lebih gacor lah bahasanya ya. Nah, buat orang-orang yang masih bilang timnas Indonesia diuntungkan karena naturalisasi, semua pelatih juga bisa kalau pemainnya semua pelatih bisa bikin timnas Indonesia keren kalau pemainnya semua naturalisasi. Ada tuh yang bilang kayak gitu, pengamat sepak bola Bung Tommy Welly, cuman ngandelin naturalisasi. Nih gua kasih tahu ya Bung Tommy, lu tuh jangan lihat pemainnya. 11 Messi, kalau pelatihnya jelek, kalau misi visi bermain bolanya jelek, nggak jadi apa-apa. Ini kita bukannya mengecilkan pemain naturalisasi, bukan kita membesar-besarkan, bukan kita mengagung-agungkan kepemimpinan Sintayong, bukan. Jadi buat gue di sepak bola itu semua tuh berkesinambungan, tim pelatih, pemain, pelatih harus punya misi dan visi bagus untuk perkembangan tim. Pemain pun sama. Pemain pun harus punya misi dan visi bagus. Pelatih juga harus punya strategi yang mumpuni, strategi yang matang. Kalau lu bilang Sintayong hanya diuntungkan karena banyaknya pemain naturalisasi, makanya timnas Indonesia bisa sekeren ini, lu tuh cuman iri dengan perkembangan timnas. Dan gua nggak ngerti lu kenapa iri gitu sama kepemimpinan Sintayong. Udah, kita bangsa besar, kita harus mengakui kemajuan timnas Indonesia di eranya Sintayong. Udah deh, lu nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak omong ngalor ngidul yang nggak jelas, sampai minta dukungan sama mantan pemain yang udah uzur, yang aki-aki, yang jenggotnya udah putih itu, yang dia bilang kita bermain Sintayong ngelatih timnas Indonesia itu jelek strateginya. Karena apa? Karena bermain dengan parkir bus. Mourinho waktu megang Chelsea, Mourinho pakai taktik parkir bus. Mourinho pakai strategi parkir bus. Itu sah-sah aja. Teknik mau strategi mau kayak gimana pun itu sah-sah aja. Mau parkir bus, mau yang nyerang cuman satu, yang 10 bertahan, itu sah-sah aja di sepak bola. Yang penting efektif. Mourinho waktu megang Chelsea itu seingat gua ya, Mourinho waktu megang Chelsea dan di final Liga Champion lawan Barca, itu Mourinho parkir bus cuy. Sah-sah aja dalam sepak bola. Udah nggak usah banyak nyinyir lu. Mending kita dukung kemajuan timnas Indonesia di eranya Sintayong, di eranya kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Nah, satu lagi, gua mau sedikit mengkritik lapangan yang digunakan tadi malam di pertandingan timnas Indonesia lawan Australia. Pak Erick Thohir, gue minta tolong nih. Saya minta tolong Pak. Senayan tuh tolong deh, kalau memang Senayan mau dijadiin home base timnas Indonesia untuk ajang-ajang besar, untuk menyambut tim-tim besar sekelas dunia, tolong dong Senayan nih dikhususkan aja buat sepak bola. Jangan dijadikan tempat konser musik, jangan dijadikan tempat selain sepak bola. Alhasil ya rumput perawatan lagi. Semalam
Buat gua rumput Senayan itu nggak bagus cuy, nggak bagus malam rumput buat buat kita. Coba deh kalian yang nonton timnas Indonesia, coba kalian perhatiin ketika timnas bertandang ke kandang lawan, contohnya kemarin ke Arab, wah itu rumputnya gacor bray, rumputnya keren dan aliran bolanya juga enak. Nah, kalau gua menganalisa, ini salah satu jadi alasan kenapa timnas Indonesia bisa bermain bagus ketika tandang di kandang lawan. Karena memang lapangannya bagus. Jadi aliran bolanya lebih enak, kontrol bolanya lebih enak, capping bolanya juga lebih enak. Jadi pemain-pemain kita yang punya skill, yang punya visi misi yang bagus, itu lebih pede dalam megang bola. Sekian obrolin aja kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, bray. Obrolin aja.